Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji besar syukur kita kepada Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan nikmat yang tidak bisa diukur. Tak lupa pula sholawat besar salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Berdirinya saya di sini, saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Haji Saja Suhendi, MAG. Oke, perkenalkan, nama saya Linda Nurlina Sari dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke, langsung saja ke videonya. Dinasti Umayyah. Nama dinasti Bani Umayyah dinisbatkan pada nama Umayyah bin Abdul Ali Syam bin Abdul Manaf. Dia itu merupakan salah satu raja Quraisy pada masa jahiliyah. Umayyah dari awalnya memang sudah bersaing dengan keluarga Hashim bin Abdul Manaf dalam merebutkan kekuasaan dan kehormatan, karena memang mereka itu telah mencukupi syarat untuk berkuasa gitu di zaman itu, yaitu dari keluarga bangsawan, mempunyai cukup kekayaan dan putra-putri terhormat di masyarakat. Anak keturunan Umayyah baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah atau biasa disebut Fathul Mekah. Pada dasarnya Bani Umayyah ini sudah sangat lama berkeinginan untuk menjadi khalifah pada masa Utsman bin Affan itu. Muawiyah mencurahkan segala tenaga dan kemampuannya untuk memperkuat dirinya dan menjadi daerah Syria atau yang sekarang bisa disebut Syam sebagai pusat kekuasaannya itu. Berdirinya dinasti Bani Umayyah ini dilatar belakangi oleh peristiwa tahkim pada Perang Siffin. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan beserta sejumlah sahabat lainnya angkat bicara dan di hadapan manusia dan mendorong mereka itu agar menuntut darah Utsman dari orang-orang Khawarij yang memang telah membunuhnya. Tragedi kematian Utsman bin Affan ini selanjutnya dijadikan dalih untuk mewujudkan ambisinya. Jadi mereka itu menuntut kepada Khalifah Ali untuk mengganti Utsman agar dapat menyerahkan para pembunuh Utsman kepada mereka. Pihak Muawiyah ini menjadikannya sebagai alasan untuk tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Nah, dinasti Bani Umayyah ini berkuasa selama 9 tahun 41 Hijriah 661 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan bapak pendiri dinasti Bani Umayyah dan juga khalifah pertama dari 14 khalifah di Bani Umayyah ini. Namanya ini disejajarkan dengan Khulafaur Rasyidin. Bahkan kesalahannya yang mengkhianati prinsip pemilihan kepala negara oleh rakyat dapat dilupakan orang karena memang jasa-jasanya yang sangat luar biasa. Di antara 14 orang khalifah Bani Umayyah, sebagian khalifah itu memiliki pengaruh yang memang kuat dan sebagian lagi itu merupakan khalifah yang memang lemah. Nah, di antara 14 orang khalifah Bani Umayyah ini yang termasuk khalifah yang memang bergaya hidup hedonisme itu adalah Yazid bin Muayyah atau Yazid I, Yazid bin Abdul Malik atau Yazid kedua, dan Walid bin Yazid bin Abdul Malik Walid ketiga. Ketiga khalifah ini memang sangat bergelimang dengan harta dan kemewahan, sehingga
tidak memperdulikan kesejahteraan rakyatnya, bahkan keluar dari aturan dan ketentuan Islam. Ya meskipun walaupun dapat dikatakan hampir semua khalifah Bani Umayyah ini merupakan penguasa yang memang hidup mewah, namun ada sebagian khalifah yang memang mampu dan berhasil membawa dinasti Bani Umayyah ini dengan prestasi-prestasi yang gemilang. Walaupun hidup dengan serba ada, namun mereka tidak terpengaruh oleh gelimang harta dan kemewahan. Bagi mereka itu, kekuasaan dan rakyat prioritas pertama. Jadi hedonisme itu adalah pandangan hidup yang memang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan paling utama hidup. Jadi bagi penganut paham ini tuh bersenang-senang, pesta, dan hiburan itu merupakan tujuan, tak peduli apakah merugikan orang lain atau tidak. Nah, dampak dari sikap hidup mewah ini di lingkungan istana ini tuh terlihat dari watak atau tabiat dan moral anak-anak khalifah yang memang tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka itu mewarisi kekuasaan gitu. Inilah yang memang menyebabkan kemunduran dan kehancuran Bani Umayyah ini. Nah, nama-nama ke-14 khalifah di dinasti Bani Umayyah itu yang berkuasa. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua ada Yazid bin Muawiyah, dan yang ketiga ada Marwan bin Hakam, ada Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, ada Sulaiman bin Abdul Malik, ada Umar bin Abdul Aziz, ada Abdul Malik, ada Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, ada Yazid bin Walid, ada Marwan bin Muhammad. Dinasti Abbasiyah. Nah, kemudian selanjutnya tentang dinasti Abbasiyah. Jadi kekuasaan dinasti Abbasiyah ini merupakan suatu lanjutan dari berbagai kekuasaan dinasti Umayyah yang telah dihancurkannya. Dinamakan dinasti Abbasiyah ini karena para pendiri dan penguasa dinasti ini itu adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah, Ibnu Abu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu Al-Abbas. Berdirinya dinasti Abbasiyah ini itu tidak lepas dari munculnya berbagai masalah di periode terakhir di dinasti Umayyah ini, karena banyak sekali masalah tersebut kan, yang kemudian itu menjadi momentum yang memang tepat untuk menjatuhkan dinasti Umayyah yang dimotori oleh Abu Abbas. Nah, selain itu, dinasti Umayyah ini kadang terjadi ya perlakuan yang memang tidak adil pada Bani Abbas dan menimbulkan benih ketidakpuasan di hati mereka itu. Nah, ada beberapa faktor keberhasilan pendirian dinasti Bani Abbasiyah ini, yaitu yang pertama, solidaritas kekeluargaannya. Kekuasaan para propagandis dalam usaha mewujudkan berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah ini adalah mereka itu berhasil menyadarkan umat Islam bahwa Bani Abbas itu adalah keluarga yang dekat dengan keluarga Nabi SAW. Yang kedua, karena memang lemahnya Bani Umayyah. Nah, kelemahannya itu antara lain kan timbulnya berbagai pemberontakan dari golongan Khawarij kan, Syiah. Ibnu Jubair juga dari Bani Abbas sendiri gitu. Yang ketiga, Bani Umayyah bercorak Arab sentris. Nah, karena kebijakan Bani Umayyah ini awalnya bertumpu pada orang-orang Arab dan memang orang non-Arab juga, jadi tidak disamakan derajatnya. Yang keempat, memang tidak bisa lepas ya dari kekuatan militernya yang tumbuh luar biasa besarnya. Jadi mengajak orang-orang yang baru masuk Islam ini untuk bergabung di dalamnya.
Nah, dalam pemerintahan Abbasiyah ini terdapat 37 khalifah yang memimpin. Tapi dalam masa kejayaan Abbasiyah terletak pada 10 khalifah, yaitu Abu Abbas al-Saffah, Abu Ja'far al-Mansur, Mahdi bin al-Mansur, Hadi bin Mahdi, Harun al-Rashid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mustashim, Wasif, dan Al-Mutawakkil. Nah, faktor penyebab majunya pada dinasti Abbasiyah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada masa ini tuh perkembangan pemikiran baik itu intelektual maupun keagamaan itu sangat pesat sekali. Hal tersebut disebabkan pada masa ini adanya kesiapan umat Islam untuk menyerap gitu berbagai budaya dan hasanah beradaban besar dan melakukan perkembangan secara inovatif. Masa ini umat Islam itu atas dukungan dari khalifah yang memang berkuasa itu bersikap terbuka terhadap seluruh umat manusia yang non-Arab atau mawali biasa disebutnya, yang pada akhirnya mereka itu masuk Islam. Yang kedua, dinasti Abbasiyah itu lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah seperti yang terjadi pada masa dinasti Umayyah ya. Yang ketiga, adanya toleransi sehingga terjadinya asimilasi antara bangsa Arab atau dinasti Abbasiyah dengan bangsa atau non-Arab yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, kemudian faktor-faktor internal runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memang memerdekakan diri. Yang ketiga, kemerosotan perekonomian. Yang keempat, konflik keagamaan. Faktor-faktor internalnya nih, runtuhnya dinasti Abbasiyah itu yang pertama, perang salib, dan yang kedua, serangan Mongolia ke negara muslim, dan berakhirnya dinasti Abbasiyah ini. Islam di Andalusia. Oke, selanjutnya adalah umat Islam di Andalusia. Nah, umat Islam Andalusia ini telah berperan sangat besar melalui perjalanan panjang sejak tahun 711 Hijriah atau 1490 Masehi. Dibagi 6 periode, yaitu periode pertama Andalusia itu berada di bawah pemerintahan para wali yang memang diangkat oleh khalifah ya Bani Umayyah yang memang berpusat di Damaskus pada saat itu. Kemudian yang periode keduanya itu Andalusia ini berada di bawah pemerintahan seseorang panglima yang memang gubernur yang bergelar amir. Periode ketiga, masa ini tuh dimulai dari pemerintahan Abdurrahman yang bergelar An-Nasir. Periode keempat, Andalusia ini terpecah menjadi lebih dari 30 kerajaan kecil. Periode kelima, Andalusia ini berada dalam kekuasaan dinasti Morobitun, dan memang periode keenam, umat Islam berada di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmad. Nah, kemudian kemunduran dinasti Umayyah Andalusia setelah dinasti Umayyah runtuh di Timur Tengah. Kekuasaan berpindah ke Andalusia atau Spanyol berkat pelarian Abdurrahman, keturunan Bani Umayyah yang memang berhasil menegakkan pengaruh di wilayah semenanjung Iberia ini. Di Andalusia, ia mendirikan dinasti Umayyah II yang memang sempat menjadi pusat peradaban dan kebudayaan Islam. Kemudian, pada masa Khalifah Hazib al-Mansur, mulai tampak nih benih-benih kemunduran di pemerintahan Islam. Adapun faktor penyebab kemunduran dan kehancuran Islam ini di Andalusia meliputi hal-hal berikut. Yang pertama,
konflik Islam dengan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Yang kelima, keterpencilan. Peradaban Islam masa 3 kerajaan besar. Oke, selanjutnya 3 kerajaan Islam penting diciptakan pada akhir abad 15 dan awal abad 16. Kerajaan Utsman di Turki, yang pertama ini, kerajaan Mogol di India yang kedua, dan kerajaan Safawi di Persia. 3 kerajaan penting ini tersebut tampak lebih memusatkan pandangan mereka pada tradisi demokratis Islam dan memang membangun imperium absolut. Nah, hampir setiap segi kehidupan umum dijalankan dengan ketetapan sistematis dan memang birokratis. Dan berbagai kerajaan mengembangkan sebuah administrasi yang rumit. Ketiga kerajaan besar ini seperti membangkitkan kembali kejayaan Islam setelah runtuhnya Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah itu. Namun, kemajuan yang dicapai pada masa 3 kerajaan besar ini berbeda ya dengan kemajuan yang dicapai pada masa klasik Islam. Jadi kemajuan pada masa klasik, kemajuan di bidang klasik, di zaman klasik itu kan dalam bidang ilmu keagamaannya. Jadi umat Islam itu kan sudah mulai bertaklid kepada imam-imam besar yang lahir pada masa klasik Islam pada saat itu. Kalaupun ada mujtahid, maka istihad yang dilakukan itu adalah istihad fi al-mazhab, yaitu istihad yang masih berada dalam batas-batas mazhab tertentu. Tidak lagi istihad mutlak yang hasil pemikiran bebas yang mandiri. Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Utsmani ini didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz ya, yang memang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Kemunduran kerajaan Utsmani ini terjadi setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni. Dinasti Utsmani ini berasal dari suku bangsa pengembara Koik Oghuz yang memang dipimpin oleh Sulaiman Shah Murad II yang berhasil mengembalikan citra Murad I, yaitu dengan kembali merebut daerah-daerah kekuasaan di Eropa yang memang sempat sebelumnya itu lepas setelah Bayazid meninggal. Dia juga seorang penguasa yang sangat soleh dan dicintai oleh rakyat-rakyatnya. Juga seorang yang memang sabar, cerdas, dan berjiwa besar dan ahli ketatanegaraan. Nah, penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah pada 29 Mei tahun 1453 saat itu kan dipimpin oleh Muhammad II atau yang dalam sejarah itu lebih dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih, mengukuhkan status kesultanan tersebut sebagai kekuatan besar di Eropa Tenggara ya, dan Mediterania Timur. Sejak saat itu dalam sejarah Islam terdapat 2 jabatan penting yang memang dikuasai oleh seorang penguasa, yaitu sebagai sultan untuk kekuasaan di Turki dan sebagai khalifah bagi seluruh dunia Islam. Sepeninggalan Salim I, ia juga digantikan Sulaiman Agung. Ya, ia itu merupakan penguasa Utsmani yang berhasil membawa kejayaan Islam. Nah, runtuhnya khilafah Turki Utsmani ini, Pasha mengumumkan kebijakannya itu mengubah sistem khilafah dengan republik yang dipimpin seseorang presiden yang dipilih lewat pemilu. Jadi ia itu dipilih parlemen sebagai presiden pertama Turki. Kemal mengeluarkan ancaman bahwa penentang sistem republik ialah pengkhianat bangsa dan ia melakukan teror untuk mempertahankan sistem pemerintahannya. Khalifah itu digambarkan sebagai sekutu asing yang memang harus dinyahkan. Nah, yang kedua, kerajaan Safawi.
di Persia. Dinasti Safawi ya ini merupakan kerajaan Islam di Persia ya, yang memang terhitung besar. Tarekat ini tuh diberi nama Tarekat Safawiyah, itu diambil dari nama Safawi. Itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan, yakni Kerajaan Safawi. Safi ad-Din mendirikan Tarekat Safawiyah setelah ia menggantikan guru dan sekaligus mertuanya yang memang wafat pada tahun 1301 Masehi. Pengikut tarekat ini tuh sangat teguh ya dalam memegang ajaran agamanya. Kemajuan peradaban dinasti Safawi ini tidak hanya terbatas dalam bidang politik saja, tetapi kemajuan dalam berbagai bidang, seperti bidang keagamaan yang memang bidang keagamaannya yang menanamkan sikap toleransi terhadap politik keagamaannya itu, dan tahu lapang dada yang memang amat besar. Kemudian bidang arsitekturnya, kerajaan Safawi ini telah berhasil menciptakan Isfahan atau ibu kota kerajaan menjadi kota yang sangat indah, dengan mendirikan bangunan-bangunan memang yang besar dengan arsitektur itu bernilai tinggi arsitekturnya dan indah, seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan, bahkan jembatan raksasa di atas istana Jibil Sutun. Nah, kemunduran dinasti Safawi ini mengalami penindasan ya dan pemerasan terhadap ulama Sunni dan memaksakan ajaran Syiah itu kepada mereka. Setelah itu Safawi diserang oleh Turki Utsmani dan Rusia. Nah, selanjutnya kerajaan Mughal. Dinasti Mughal ini berdiri pada tahun 1528 Masehi ya, dipimpin oleh Raja Dohir al-Din Muhammad Banir, atau memang lebih dikenal dengan sebutan Raja Babur pada saat itu, Raja Babur Ibrahim Lodi atau cucu Sultan Lodi. Sultan Delhi terakhir, dia menjarakkan sejumlah bangsawan yang menentangnya. Kemajuan kerajaan Mughal, Akbar Khan menerapkan sistem politik dengan konsep sufi, yaitu Sul el-Khul atau damai untuk semua, yang artinya toleransi universal, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa semua orang itu sama sebagai prinsip dasar hukumnya, menunjukkan rasa hormat yang sangat luar biasa kepada rakyat itu, dan keyakinan mereka keberhasilan dalam bidang politik juga membawa kemajuan di bidang ekonomi dengan memajukan pertanian, terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah, tembakau, dan kapas. Nah, kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Kekuasaan politiknya mulai merosot. Suksesi kepemimpinan di tingkat pusat itu menjadi ajang perebutan. Gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara, dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Nah, faktor menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal itu mundur itu karena kemerosotan moralnya dan hidup mewah di kalangan elit politik, yang memang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Perkembangan dunia Islam abad 19-20-21. Nah, kemudian penetrasi kolonial Barat atas dunia Islam abad 19. Abad ke-19 itu merupakan abad kemajuan kolonialisme Barat yang memang melanda hampir semua belahan dunia Islam ya. Penetrasi kolonial Barat ini melibatkan banyak sekali negara Eropa yang memang berkembang sangat pesat. Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ya, di abad ke-13 ini, hingga Inggris wilayahnya bertambah menjadi 5 juta mil persegi dan penduduknya tuh sebanyak 88 juta jiwa. Adanya penetrasi kolonial Barat ini terhadap dunia Islam pada abad ke-19 ini disebabkan karena faktor internal dan eksternal.
faktor internal itu meliputi politik umat Islam mengalami kemunduran sejak abad ke-17. Jadi adik kuasa Turki Utsmani yang memang wilayahnya itu cukup luas tanpa didukung oleh kemajuan di bidang ekonomi, sains, dan teknologi. Jadi tidak mampu mempertahankan kekuasaan politiknya. Kemudian ekonomi dunia Islam itu kan mengalami kemunduran itu akibat besarnya biaya anggaran militer untuk mempertahankan wilayah kekuasaan yang cukup luas ya. Pemikiran tradisional berkembang di dunia Islam. Nah, faktor eksternalnya nih, penyebab penetrasi kolonial Barat ini terhadap dunia Islam di abad ke-19 ini meliputi ekonomi Barat yang memang waktu itu mengalami kemajuan politik atau penguasaan wilayah dan memudahkan penguasa kolonial ini melakukan hubungan ya dengan dagang dan monopoli. Jadi pemikiran nasionalnya pun berkembang di Barat yang memang berasal dari dunia Islam, terutama dari universitas-universitas yang ada di Spanyol dan Sisilia waktu itu. Penetrasi kolonial Barat itu berdampak sangat negatif terhadap dunia dan umat Islam ternyata dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya, agama, sosial, dan lain sebagainya. Jadi pemerintahan kolonial itu melumpuhkan masyarakat muslim, membekukan pemikiran dan menguburkan kejayaan. Jadi Islam masa lalu. Umat Islam itu menjadi sangat terpuruk dalam kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan pada saat itu tuh. Oke, selanjutnya pembebasan diri dari kolonialisme Barat abad ke-20. Nah, setelah sekian lamanya dunia Islam ini kan dijadikan sapi perah oleh kolonial Barat, maka di awal abad ke-20 ini umat Islam itu berusaha bangkit lagi untuk membebaskan dirinya dari para penjajah Barat. Kebangkitan umat Islam melalui perjalanan yang sangat panjang sejak abad ke-18, di mana mereka itu mulai menyadari akan keterbelakangan dan keterpurukannya. Ketika Napoleon Bonaparte dari Prancis ini kan menguasai Mesir ya tahun 1798 itu. Jadi gerakan modernisme Islam berupaya menjembatani jurang pemisah antara orang Islam yang memang tradisional dengan para pembaruan yang memang sekuler. Nah, muslim tradisional ini yang memang menolak Barat itu, sementara muslim sekuler itu mengaguminya karena kuat dan sukses. Kaum modernis Islam itu sering bersikap ambivalent jadi terhadap Barat, yaitu memang tertarik sekaligus menolak gitu dalam menghadapi kolonialisme Eropa. Jadi umat Islam itu menanggapinya itu dengan berbagai cara, yaitu menolak gitu kan, mundur, sekularisme gitu kan, dan modernisme Islam. Kemudian selanjutnya perkembangan dunia Islam abad 21. Nah, abad ke-21 ini berlangsung dari 2001 Masehi sampai 2100 Masehi. Ini termasuk zaman sekarang ya, milenial. Ini zaman yang memang sedang kita jalani ini saat ini. Jadi agama Islam seiring berjalannya waktu itu kan pasti banyak perubahan ya dan pembaharuan. Jadi pembaharuan dalam Islam ini disebabkan dalam dua faktor ya, ada eksternal dan internal. Faktor internal itu berupa keadaan moral para pemeluknya yang memang mengalami penurunan atau kemerosotan. Sedangkan faktor eksternal itu berupa kolonialisme Barat yang memang menantang intelektualisme para pemikir muslim pada abad 21 ini kan. Jadi mulai muncul nih para pencendekiawan muslim yang memang organisasi keislaman juga ada. Jadi di dalam Quran surat Ali Imran bahwa ulil albab atau cendekiawan muslim itu adalah kelompok intelektual beriman yang memang mampu menyatukan kekuatan zikir dan menggunakan akal sebagai perenungan menuju kemanfaatan dan kemaslahatan. Di samping itu juga punya kebajikan atau hikmah ya dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah dunia dan kemanusiaan. Nah,
Dalam menghadapi perkembangan industrialisasi dan globalisasi yang memang begitu cepat, maka sistem pendidikan Islam itu harus future oriented, baik dari segi dasarnya atau filosofisnya. Jadi metode kurikulum maupun dari segi lainnya itu sehingga menghasilkan output atau para lulusan yang memang berkualitas dan mampu berperan di tengah masyarakat yang memang tidak melepaskan identitas yang memang asasinya. Islam di Indonesia. Selanjutnya, seperti banyak yang kita tahu ya, bahwasanya Islam masuk ke Indonesia ini melalui jalur perdagangan, kan? Yang memang dimana karena Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memang dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Jadi mengakibatkan banyaknya para pedagang yang hinggap di Indonesia. Dan Islam itu masuk ke Indonesia melalui proses perdagangan yang dibawa oleh salah satu pengemuka Islam pada saat itu. Jadi ulama-ulama yang menyebarkan Islam yaitu Wali Songo. Nah, Wali Songo ini berjumlah 9 orang yang dimana mereka itu mempunyai tugas untuk menyebarkan Islam di Indonesia dengan berbagai cara, baik itu perdagangan, kesenian, dan juga yang lainnya. Ada juga ulama pasca masa Wali ya Songo yang emang berjumlah 3 orang ulama. Dengan masuknya Islam ke Indonesia ini, yang memang dulunya itu bangsa ini tuh banyak sekali ya kerajaan-kerajaan besar, sehingga ketika datangnya Islam muncullah kembali 7 kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, kerajaan ini untuk apa? Bertujuan untuk mempermudah penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya beberapa ahli berpendapat nih bahwa Islam itu pertama kali masuk ke Indonesia ini melalui para pedagang Arab ya. Ada pula yang memang mengatakan bahwa yang membawa Islam ke Indonesia itu adalah para pedagang Persia ataupun Cina. Nah, meskipun terdapat beberapa pendapat ya, banyak sekali perbedaan teori dalam sejarahnya mengenai masuknya Islam ke Indonesia ini, namun terdapat benang merah yang sama, yakni Islam dibawa ke Nusantara melalui para pedagang Muslim lewat jalur perdagangan darat yang sering disebut jalur sutra. Nah, pada perkembangan masuknya Islam ke Indonesia sendiri, para pedagang dan mubalik Muslim memanfaatkan jalur sutra ini yang dianggap sebagai lokasi strategis. Adapun daerah lain yang memang di Indonesia ini termasuk jalur sutra ialah meliputi Ternate Tidore, dan juga Banda Aceh ya. Nah, saluran-saluran Islamisasi di Indonesia itu kan ada perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Proses Islamisasi di Indonesia itu kan tidak lepas ya dari para peran Wali Songo, khususnya di tanah Jawa. Penyebaran agama Islam di tanah Jawa ini terjadi pada waktu kerajaan Majapahit runtuh, disusul kemudian dengan berdirinya kerajaan Demak. Era tersebut merupakan masa peralihan kehidupan agama, politik, dan seni budaya. Di kalangan tingkat penganut Islam di tingkat atas, jadi terdapat sekelompok pemuka agama dengan sebutan wali. Nah, zaman itu pun disebut dengan zaman Kualen ya. Jadi para wali tersebut dalam tradisi Jawa itu dikenal sebagai Wali Songo. Nah, Wali Songo itu secara sederhana artinya 9 orang yang telah mencapai tingkat wali. Nah, para wali ini tidak hidup erat bersamaan, namun satu sama lain ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Jadi bila tidak dalam ikatan darah, nah dalam hubungan guru ke muridnya juga. Berikut adalah nama 9 wali beserta tempat atau wilayahnya. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim.
di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua, Sunan Ampel di Ampel, Surabaya. Yang ketiga, Sunan Bonang di Bonang, Lasem, Jawa Tengah. Yang keempat, Sunan Derajat di Lamongan, Jawa Timur. Yang kelima, Sunan Giri di Giri, Jawa Timur. Yang keenam, Sunan Kalijaga di Demak. Yang ketujuh, Sunan Kudus di Kudus, Jawa Tengah. Yang kedelapan, Sunan Muria di Colok, Kudus, Jawa Tengah. Dan yang terakhir, Sunan Gunung Jati di Cirebon. Kesuksesan Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam ini bukan serta-merta sukses tanpa proses panjang dan perencanaan besar dalam kerangka filosofisnya. Tapi peluburan diri mereka dengan budaya, dengan karakter masyarakat Jawa adalah pada saat itu implementasi konkretnya. Jadi sejarah mencatat bahwa metode dakwah Islamisasi Wali Songo yang dilakukan oleh Songo ini melalui beberapa pendekatan kan, yaitu tadi yang sudah disebutkan, ada pendidikan, seni budaya, sosial, pendekatan dan lain sebagainya. Kemudian adapun kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini diperkirakan hidup dan berkembang pada tahun 1270 sampai 1275. Nah, kerajaan itu terletak di Semenanjung Timur Loks. Nah, raja pertamanya yaitu Sultan Malik As-Soleh. Nah, ini merupakan urutan para raja-raja yang memerintah di Kesultanan Samudra Pasai. Yang pertama, Sultan Malik As-Soleh. Yang kedua, Sultan Muhammad Malik Zohir. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Zohir. Yang keempat, Sultan Zainal Abidin Malik Zohir. Yang kelima, Sultanah Nahriah. Nah, yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini telah berdiri dengan penguasa pertama, yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah, yang memang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal ya. Ketika Muhayyad Shah ini naik tahta menggantikan ayahnya, nah ia tuh berhasil memperkuat kekuatannya dalam mempersatukan wilayah Aceh. Dalam kekuasaannya tersebut menaklukkan kerajaan Pasai. Kemudian masa kejayaan kerajaan Aceh itu, nah saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada masa itu, Aceh merupakan pusat perdagangan internasional yang memang mengundang banyak negara Eropa seperti Turki, Inggris, Belanda. Nah, di bidang politiknya, Sultan Iskandar Muda ini telah menaklukkan daerah di sepanjang pesisir timur dan barat. Demikian pula Johor di Semenanjung Malaya itu kan telah diserang karena itu mereka itu mengakui kekuasaan Kesultanan Aceh ini menjadi Kesultanan Aceh Darussalam. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Nah, raja pertama Kerajaan Demak itu adalah Raden Fatah yang bergelar Sultan Akbar Al-Fatah. Nah, Raden Fatah ini memerintah kurang lebih selama 18 tahun, mulai dari 1500 sampai 1518 ya. Raden Fatah ini kerajaannya berkembang pesat terutama di bidang pertaniannya yang memang banyak sekali menghasilkan beras-beras yang memang berkualitas. Runtuhnya kerajaan Demak ini dikarenakan adanya perang saudara yang memang merebutkan kekuasaan kerajaan Banten. Nah, mereka adalah Sunan Prawoto dengan Arya Penangsa. Perang saudara ini menjadi lebih sengit ya, dikarenakan Sunan Prawoto ini terbunuh oleh Arya Penangsang. Berhenti Arya Penangsang itu juga membunuh adiknya dari Sunan Prawoto, yaitu Pangeran Hadiri. Nah, usaha Arya Penangsang itu menjadi Sultan Demak dihalangi oleh Jaka Tingkir. Jaka Tingkir ini menantu Sultan Trenggono ya. Nah, di sana terjadilah perang saudara antara keduanya. Lalu Arya Penangsa ini terbunuh. Otomatis kan kemenangan diperoleh
Jaka Tingkir yang dibantu oleh Ki Gede Pemanahan pada saat itu dan Ki Penjawi. Nah, Jaka Tingkir ini menjadi raja kerajaan Demak dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Nah, yaitu kemudian memindahkan pusat kerajaan Demak ini ke daerah Pajang. Kemudian selanjutnya yang keempat, Kerajaan Mataram. Sutawijaya sebagai raja pertama dengan gelar Panembahan. Senapati ing Alaga Saidin Panatagama. Nah, pusat kerajaan ini ada di Kota Gede sebelah tenggara kota Yogyakarta. Sekarang, setelahnya Sutawijaya ini diganti oleh putranya yang bernama Mas Jolang. Lalu Mas Jolang ini digantikan lagi oleh putranya yaitu Mas Rangsang atau biasa dikenal dengan Sultan Agung. Nah, pada masa inilah Kerajaan Mataram ini menggapai masa keemasan dalam bidang politik. Sultan Agung berhasil menduduki daerah-daerah yang memang seperti Surabaya, Lasem, Pasuruan, dan lain-lain. Nah, kemudian Sultan Agung wafat pada 1645, yaitu dimakamkan di Bukit Imogiri. Ia digantikan oleh putranya lagi yang bergelar Amangkurat. Nah, akan tetapi pribadi raja ini sangat berbeda ya dengan pribadi Sultan Agung. Amangkurat ini adalah seorang raja yang lemah, jadi berpandangan sempit dan sering bertindak kejam. Mataram mengalami kemunduran, apalagi adanya pengaruh POC pada saat itu yang memang semakin kuat. Yang kelima, ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini berdiri pada tahun 1526 yang memang didirikan pada saat Kerajaan Demak I ketika Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke daerah barat. Nah, pada tahun selanjutnya Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak ini merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan kemudian mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Demak. Nah, Kerajaan Banten ini mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Abu Fatah. Abdul Fattah atau memang lebih sering dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada masa itu Kerajaan Banten ini menjadi pelabuhan perdagangan internasional yang memang meliputi daerah-daerah Sunda yang tidak ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram dan daerah Lampung. Kerajaan Banten hancur dikarenakan adanya serangan dari pihak POC dengan adanya Piagam Bojong pada saat itu. Jadi pada zaman pemerintahan Sultan Haji, tepatnya pada 12 Maret, wilayah Lampung ini diserahkan kepada VOC seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor de Saint-Martin bahwa kapal POC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Dan yang selanjutnya Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate Tidore ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera ya, Maluku Utara. Wilayah ini tuh kekuasaannya dari kedua kerajaan yang memang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Setelah berhasil mengusir orang-orang Portugis ya dari Ternate, menyingkir ke pulau dekat Tahula, jadi tidak jauh dari Tidore, tetapi tetap saja diganggu oleh orang-orang Ternate agar menyingkir dari tempat itu. Nah, Sultan Baabullah menyatakan dirinya itu sebagai penguasa seluruh Maluku, bahkan mendapat pengakuan kekuasaannya sampai ke berbagai daerah. Nah, daerah-daerah Nusa Tenggara pada saat itu ya. Semenjak itu Sultan Baabullah ini dianugerahi julukan penguasa 72 kepulauan karena jasanya yang memang menyatukan banyak kerajaan yang setelah itu beliau wafat pada tahun 1583 Masehi. Semenjak itu Sultan Baabullah ini dianugerahi julukan itu kan yang tadi.
Jadi menyatakan bahwa kerajaan lalu setelah itu beliau itu wafat juga. Nah, yang ketujuh ada kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini tuh terletak di Sulawesi Selatan dan masih dikenal sebagai Kerajaan Makassar ya. Sebelum datangnya Datok Kibandang, raja kerajaan Makassar ini belum beragama Islam. Nah, setelah datangnya Datok, itu kerajaan Goa Talo atau kerajaan Makassar ini pertama kali dipimpin oleh Raja Alauddin. Ia memimpin dari tahun 1591. Nah, sebelum memeluk Islam, nama asli dari Sultan Alauddin ini ialah Karaeng Matoa, ya Tum Amanagri Agamama. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Goa Talo ini atau Makassar ya mencapai masa keemasannya ini dan dapat menaklukkan daerah-daerah yang sekitarnya. Jadi di bawah pemerintahan yang tadi Sultan Hasanuddin, kerajaan Makassar berhasil menguasai kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi Selatan, yaitu seperti Luwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Nah, setelah Sultan Hasanuddin itu turun tahta pada tahun 1669, Pasambo putranya itu berusaha menggantikan kepemimpinan ayahnya dan meneruskan perjuangan ayahnya melawan negara Belanda. Pasukan kerajaan Makassar itu kan akhirnya bisa dipukul mundur oleh Belanda dan jalur perdagangannya itu dikuasai oleh Belanda. Nah, itulah sedikit cerita mengenai sejarah peradaban Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Nah, ada sedikit pantun nih. Jangan lupa buat bilang cakep ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peci. Kalau ada kata yang salah, jangan dilapor ke polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.